Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, Alhamdulillah. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Senang berjumpa kembali dengan adik-adik mahasiswa melalui program video pembelajaran praktikum pengantar analisis farmasi. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep titrasi, menjelaskan aplikasi teknik analisis kuantitatif konvensional, volumetri atau titrimetri, khususnya titrasi netralisasi atau titrasi asam basa, yakni asidimetri, alkalimetri. Melakukan perhitungan dan menetapkan kadar atau konsentrasi larutan asam dengan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya atau sebaliknya. Pada sesi praktikum kali ini, kita akan menyaksikan video tutorial praktikum penetapan kadar asam cuka perdagangan menggunakan metode analisis titrasi alkalimetri. Berbicara tentang titrasi, ada beberapa istilah penting yang perlu diketahui dalam titrasi. Titrasi adalah metode penetapan kadar atau konsentrasi suatu larutan sampel atau analit dengan menggunakan larutan baku atau standar yang sudah diketahui konsentrasinya sampai reaksi telah berlangsung sempurna. Perhitungan penetapan kadar yang terdapat dalam metode analisis volumetri atau titimetri berdasarkan pada hubungan stoikiometri dari reaksi kimia yang terjadi. Analisis volumetri atau yang disebut juga dengan titrimetri merupakan salah satu metode atau teknik analisis kuantitatif konvensional dengan menggunakan alat analisis sederhana untuk menetapkan jumlah sampel yang dilakukan dengan mengukur volume larutan standar yang digunakan untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan analit. Massa analit dihitung dari volume larutan standar yang digunakan sampai terjadi reaksi sempurna dan stoikiometri. Metode analisis titrimetri berdasarkan pada reaksi kimia antara larutan analit dengan larutan titran menurut reaksi sebagai berikut. Pada reaksi tersebut, sebanyak A mol analit A bereaksi dengan T mol titran T menghasilkan produk. Konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui ditentukan melalui titrasi dengan larutan baku atau standar yang sudah diketahui konsentrasinya. Ada 3 komponen utama yang terlibat dalam analisis volumetri. Yang pertama, larutan standar atau larutan baku, titran atau pentiter yang ada di dalam buret, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui dengan tepat, yang digunakan untuk menitrasi larutan sampel atau analit. Yang kedua, larutan zat uji atau analit atau titrat yang ada di dalam Erlenmeyer, yaitu suatu larutan yang akan ditentukan konsentrasinya. Dan komponen yang ketiga adalah indikator, yang merupakan suatu larutan atau zat yang ditambahkan untuk membantu menetapkan titik akhir titrasi. Kasus aplikasi pada bidang farmasi, ya, sebuah botol berisi larutan asam asetat atau asam cuka perdagangan dengan konsentrasi tertentu. Nah, tugas Anda misalnya sebagai seorang apoteker yang bekerja di laboratorium BPOM akan melakukan analisis penetapan kadar asam cuka makan produksi industri rumah tangga dengan metode titrasi. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan konsentrasi asam asetat atau asam cuka perdagangan tersebut menggunakan prinsip titrasi netralisasi? Maka pada praktikum kali ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan proses titrasi alkalimetri, kemudian melakukan standarisasi larutan NaOH dengan asam oksalat, dan mengetahui cara penetapan atau perhitungan kadar
atau konsentrasi larutan asam dengan larutan basa yang sudah diketahui konsentrasinya. Dalam hal ini adalah menetapkan kadar atau konsentrasi asam asetat atau asam cuka perdagangan CH3COOH dengan larutan standar basa NaOH yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, untuk menentukan kadar atau konsentrasi larutan asam asetat atau asam cuka perdagangan dapat dilakukan dengan metode titrasi alkalimetri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa analisis volumetri atau titrimetri digolongkan berdasarkan jenis reaksi yang terjadi antara analit atau titrat dan titran atau pentiter. Dan pada kasus ini digunakan salah satu jenis titrasi netralisasi, yaitu alkalimetri. Titrasi netralisasi merupakan salah satu jenis metode volumetri atau titrimetri, yakni titrasi yang melibatkan senyawa asam dan basa, baik sebagai zat uji maupun larutan baku. Pada reaksi asam basa, valensinya ditentukan berdasarkan banyaknya mol H+ atau OH- yang dihasilkan tiap mol asam atau basa. Reaksi asam basa adalah reaksi yang terjadi antara larutan asam dan larutan basa. Hasil reaksi ini bersifat netral, sehingga disebut reaksi penetralan. Larutan standar dalam titrimetri ini memegang peranan yang sangat penting. Larutan standar itu merupakan istilah kimia yang menunjukkan bahwa suatu larutan telah diketahui konsentrasinya dengan pasti. Nah, hal ini berarti konsentrasi larutan standar adalah tepat dan akurat. Pembuatan larutan memerlukan ketepatan dan ketelitian agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari hasil yang sesungguhnya. Berbicara tentang larutan standar, bahwa larutan standar dibedakan menjadi dua macam, yaitu larutan standar primer dan larutan standar sekunder.
Larutan standar primer adalah larutan standar yang dibuat konsentrasinya diperoleh dengan ditimbang secara seksama dengan massa tertentu, kemudian dilarutkan dalam aqueous dengan volume tertentu secara seksama. Dalam kasus ini, larutan standar primer yang digunakan adalah asam oksalat. Sedangkan larutan standar sekunder adalah larutan yang konsentrasinya diperoleh melalui proses standarisasi atau pembakuan dengan cara menitrasinya dengan larutan standar primer yang sebelumnya telah dibuat. Dan dalam kasus ini, larutan standar sekunder yang digunakan adalah NaOH. Nah, yang distandarisasi dengan larutan standar primer asam oksalat. Oleh karena itu, pada titrasi kali ini disebut dengan titrasi alkalimetri karena analit yang digunakan adalah asam, sementara larutan standar yang ada di buret yang digunakan adalah NaOH. Nah, pembakuan atau standarisasi adalah cara yang digunakan untuk menentukan normalitas atau molaritas suatu larutan. Nah, larutan yang dapat digunakan sebagai titran atau pentiter untuk menentukan konsentrasi asam asetat tersebut adalah larutan basa. Yang kita gunakan pada percobaan kali ini adalah larutan basa NaOH. Namun, sebelum larutan standar sekunder NaOH tersebut digunakan untuk menitrasi dan menetapkan kadar dalam analisis analit larutan sampel asam cuka perdagangan, maka NaOH harus distandarisasi atau dibakukan terlebih dahulu dengan larutan standar primer, yaitu asam oksalat. Nah, NaOH tidak dapat dipakai untuk standar primer disebabkan NaOH bersifat higroskopis. Oleh karena itu, NaOH harus dititrasi terlebih dahulu dengan asam oksalat yang merupakan salah satu contoh standar primer asam untuk membakukan larutan standar sekunder basa. Nah, agar NaOH dapat dipakai sebagai larutan standar yang selanjutnya digunakan untuk menentukan kadar atau konsentrasi asam cuka perdagangan. Untuk menentukan titik akhir titrasi, maka diperlukan suatu indikator. Nah, indikator yang digunakan dalam percobaan ini adalah phenolphthalein atau sering disebut dengan indikator PP. Nah, indikator ini akan memberikan perbedaan warna yang mencolok dalam medium asam dan basa. Nah, perlahan-lahan ditambahkan titran basa NaOH pada asam yang akan ditetapkan kadar atau konsentrasinya, yakni asam cuka perdagangan, sampai indikator berubah warna. Nah, suatu indikator berubah warnanya pada daerah atau trayek pH tertentu. Nah, indikator PP dalam suasana asam menyebabkan tidak berwarna atau bening pada pH 8. Nah, sedangkan dalam suasana basa pH 9,8 menimbulkan warna merah muda atau pink, sehingga rentang pH perubahan warna indikator PP antara 8,3 hingga 10. Indikator asam basa sebagai zat penunjuk derajat keasaman kelarutan adalah senyawa organik yang berubah warnanya bila pH larutan berubah. Nah, indikator dapat digunakan untuk menetapkan titik ekivalen dalam titrasi asam basa, sehingga titrasi dapat diakhiri yang disebut dengan titik akhir titrasi. Nah, selain itu, indikator juga untuk menentukan tingkat keasaman larutan. Nah, reaksi kimia yang terjadi antara analit dan titran adalah reaksi penetralan. Asam direaksikan dengan basa akan menjadi garam
dan air. Dalam hal ini sebagai sampel adalah asam asetat perdagangan atau asam cuka, kemudian dititrasi dengan larutan standar sekunder NaOH, maka akan menghasilkan produk CH3COONa plus H2O. Nah, dalam percobaan titrasi, suatu larutan yang konsentrasinya diketahui secara pasti, yang kita sebut dengan larutan standar, dalam hal ini digunakan larutan standar NaOH, ditambahkan secara bertahap ke larutan analit asam cuka perdagangan yang konsentrasinya akan kita tentukan. Nah, sampai reaksi kimia antara kedua larutan tersebut berlangsung sempurna. Asidi alkalimetri juga merupakan reaksi netralisasi. Nah, netralisasi adalah reaksi yang terjadi antara asam basa, baik asam kuat basa kuat atau asam lemah basa lemah, asam kuat dengan basa lemah, atau asam lemah dengan basa kuat, yang akan menghasilkan air dan garam. Prinsip metode analisis volumetri atau titrimetri adalah larutan sampel dititrasi dengan larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat atau yang kita sebut dengan larutan standar, untuk selanjutnya bereaksi secara kuantitatif dengan larutan analit. Jumlah analit dalam sampel ditentukan dengan mengukur volume larutan standar yang digunakan, sehingga tercapai titik ekivalen, yaitu titik atau keadaan atau kuantitas di mana jumlah titran yang ditambahkan tepat habis bereaksi sempurna secara stoikiometri dengan analit. Titik ekivalen disebut juga titik akhir teoritis. Pada praktiknya, saat terjadi titik ekivalen sulit untuk ditentukan karena mata tidak bisa mengamati reaksi kimia yang terjadi. Jadi bagaimana solusinya? Titik ekivalen ini tidak dapat diamati dengan mata, sehingga diperlukan penambahan indikator, di mana tetesan titran yang berlebih akan berikatan dengan indikator membentuk suatu kompleks yang dapat menimbulkan perubahan warna sebagai tanda bahwa kedua larutan tersebut telah mengalami reaksi yang berlangsung sempurna atau bahan habis bereaksi secara stoikiometri, sehingga titrasi dapat diakhiri. Oleh karena itu, ini kita sebut sebagai titik akhir titrasi. Nah, apa itu sebenarnya titik akhir titrasi? Titik di mana proses titrasi dihentikan, atau titik di mana suatu titrasi sudah dinyatakan selesai karena terbentuk perubahan warna yang konstan akibat adanya indikator yang bereaksi dengan pentiter atau titran, sehingga diperoleh volume titran yang bereaksi dengan titrat yang selanjutnya dapat digunakan untuk menetapkan konsentrasi analit atau sampel, atau yang juga bisa kita sebut dengan titrat. Oleh karenanya, titrimetri ini juga disebut metode volumetri karena menghasilkan volume tertentu untuk menetapkan konsentrasi. Jadi, titik ekivalen dapat diketahui melalui penambahan reaksi yang dapat memberikan perubahan visual yang jelas, seperti perubahan warna atau pembentukan kekeruhan. Reaksi yang ditambahkan tersebut adalah indikator, dan titik pada saat terjadi perubahan warna dalam larutan yang dititrasi disebut dengan titik akhir titrasi. Idealnya, titik akhir titrasi sama dengan titik ekivalen. Namun kenyataannya terdapat perbedaan dan menimbulkan sesatan, galat, atau kesalahan dalam titrasi. Oleh karenanya,
perlu keterampilan dan ketelitian seorang analis dalam bekerja dengan metode titrasi, dan pemilihan indikator dan kondisi eksperimen harus dilakukan secara cermat dan teliti sehingga kesalahan yang muncul menjadi sekecil mungkin. Itu tadi yang dapat dibahas tentang penetapan kadar asam cuka perdagangan dengan metode titrasi alkalimetri. Nah, kenapa disebut metode alkalimetri? Ya karena sampel atau analit yang kita tetapkan atau kita tentukan konsentrasinya adalah asam, sementara titran yang digunakan untuk menitrasi sampel tersebut adalah basa, sehingga disebut dengan titrasi alkalimetri. Untuk lebih mudahnya, bagaimana caranya menentukan metode titrasi, maka bisa dilihat larutan apa yang ada di dalam buret. Nah, karena di sini yang digunakan larutan standar sekundernya yang digunakan untuk menetapkan konsentrasi atau kadar analit adalah basa NaOH, maka disebut dengan alkalimetri. Alkalimetri adalah pengukuran konsentrasi asam dengan menggunakan larutan baku basa. Dengan kata lain, alkalimetri merupakan titrasi antara larutan asam kuat, asam lemah atau garam terhidrolisis yang berasal dari basa lemah dengan larutan standar basa kuat. Nah, semoga video ini dapat membantu mahasiswa agar lebih paham mengenai metode, prinsip, dan teknik analisis kuantitatif konvensional, khususnya dengan metode volumetri atau titrimetri, lebih khusus metode titrasi alkalimetri. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.